Oke, baik. Selamat sabat teman-teman semuanya. Apakah suara saya terdengar jelas, teman-teman? Selamat bersahabat, Kak Kori. Jelas ya? Jelas ya. Aduh, ya gitu. Tanpa diminta semua sudah banyak yang menunjukkan kameranya nih. Kalau mau saya juga boleh dong, teman-teman, open cam-nya. Saya pengen lihat cantik dan ganteng di hari Sabat ini. Wede, aduh ada lagi nih. Saya mau absen dulu ya. Coba teman-teman dari Sama-sama Kak Kori. Sahabat Yoram, selamat sahabat teman-teman semua. Di sini yang ada open cam, ada Shan, ada Everman, ada Agustina, kemudian ada Indah yang akan baca puisi nanti, ada yang lain mungkin ini ya, mungkin belum bisa open cam karena situasi, tapi nanti kalau situasinya memungkinkan teman-teman boleh open cam ya. Saya mau absen dulu dong teman-teman dari wilayah Indonesia bagian Barat, boleh dong kasih reaction apa saja. Indonesia bagian Barat, kasih reaction apa saja. Ayo kita kasih, coba saya lihat. 1, 2, 3, 4, lumayan banyak juga. Oh, Shan ternyata Barat juga ya. Oke, baik. Kemudian ini, Indonesia bagian tengah. Boleh kasih reaction love-nya Indonesia bagian tengah. Waduh, banyak juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Wah, banyak sekali. Indonesia bagian timur. Boleh dong kasih reaction love-nya. Ada Indonesia bagian timurnya? Ada ya? Oke, ada. Waduh, makin banyak. Saya juga jadi bingung ini apakah semua merasa kesatuan ya, jadinya semuanya dikasih reaction. Jadi teman-teman, mungkin selama ini teman-teman ngelihat saya di balik layar ya untuk acara Sekolah Sahabat ini, tapi pada saat ini saya dipercayakan untuk ada di depan layar ini untuk memimpin diskusi kita pada saat ini. Adapun tujuan, jadi saya baca dan nyontek-nyontek dulu nih ya, pakai kertas. Jadi adapun tujuan persatuan guru-guru dan diskusi Sekolah Sahabat kita pada malam hari ini, yaitu pertama, kita bisa mengaplikasikan pelajaran yang kita dapat. Jadi kita nggak cuma diskusi aja, kemudian kita adu argumen, kemudian habis dari sini kita kosong menjadi orang yang tetap. Tidak teman-teman, tapi semoga setelah acara ini, setelah diskusi ini, kita menjadi orang Kristen yang lebih baharu lagi, lebih serupa lagi dengan Tuhan. Kemudian tujuan yang kedua adalah supaya anak-anak muda nih, pada anak-anak muda ya, belum pada orang tua ya kan. Semoga anak-anak muda di tempat ini, di room ini bisa aktif berdiskusi besok hari di jemaatnya. Seperti itu, ada sesuatu yang kita bisa bawa pulang nih teman-teman. Jadi diharapkan seperti itu ya. Dan juga guru-guru Sekolah Sahabat dapat memimpin diskusi di kelasnya besok dengan satu tujuan pelajaran. Jadi pelajaran yang sudah dituliskan di Sekolah Sahabat ini bisa dapat teman-teman guru Sekolah Sahabat bisa memimpin teman-temannya untuk bisa bisa mendapatkan tujuan yang sebenarnya dari Sekolah Sahabat ini. Kemudian gini teman-teman, di setiap acara itu ada peraturannya ya teman-teman. Jadi saya juga mau kasih peraturannya nih buat kita, boleh ya? Jadi setiap kita semua sini ada 36 akun di sini, walaupun PAG Nusantara saya nggak tahu nih siapa aja, ada banyak sekali saya lihat ya, tiba-tiba ada banyak, saya senang sekali. Jadi setiap akun, setiap kita semua di sini adalah narasumber dari diskusi ini. Jadi teman-teman jangan takut untuk bisa memberikan pendapatnya, memberikan interpretasi apa yang didapat, memberikan kesaksiannya terhadap sehubungan dengan sehubungan dengan pelajaran kita. Dan setiap orang juga dapat memberikan tanggapan, tapi teman-teman boleh ya kita maksimal 3 menit. Jadi kalau sesudah 3 menit, ini peraturan kedua.
Saya sebagai moderator, saya berhak untuk memotong tanggapan teman-teman bila waktunya sudah lebih dari batas 3 menit itu. Atau apa yang dibicarakan itu tidak sesuai out of topik ya, jadi tidak sesuai dengan topik yang kita bicarakan malam ini. Kita setuju teman-teman supaya diskusi kita ini lebih teratur, boleh kasih reaction apa saja. Silahkan teman-teman kasih reactionnya. Kalau oke, ada banyak yang setuju. Kalau pada nggak setuju ya saya ubah nih peraturannya nanti, kan peraturan dibuat oleh manusia kan ya. Jadi oke, pada setuju ya teman-teman. Terima kasih nih. Aduh, sahabat saya banyak sekali datang di sini. Saya senang, saya merasa tersupport. Saya terus terang grogi sekali. Oh iya, betul. Saya lupa nih kan, makanya nih terima kasih sudah mengingatkan teman-teman. Teman-teman ada yang mengikuti live Facebook juga, silahkan memberikan tanggapannya melalui kolom chat yang ada di Facebook, atau teman-teman bisa bergabung langsung saja di ruang Zoom ini supaya kita bisa interaktif ya. Jadi ada link yang sudah dibagikan di Facebook itu. Baik teman-teman, pada saat ini apakah dari teman-teman ada yang mau memberikan sedikit saja kesaksian selama 1 minggu ini tentang penyertaan Tuhan atau apapun itu? Boleh teman-teman buka mic-nya, open cam-nya, dan berikan kesaksian. Nggak pakai pokok doa dulu. Pokok doa atau... Oh, terima kasih Yoram, kakak pemimpinnya ya. Jadi nanti kakak Kori dulu yang mimpin. Nggak pakai pokok doa dulu. Boleh ya? Oke, baik. Oke, adakah yang memberikan kesaksian teman-teman? Atau hidup ini biasa-biasa saja? Apakah ada yang memberikan kesaksian? Aduh, sepertinya terlalu banyak ya. Bukan tidak mau, saya rasa dari wajah-wajahnya ini terlalu banyak yang Tuhan berikan pada kita sampai mulut ini tidak sanggup untuk memberitahukan betapa baik dan luar biasanya Tuhan. Oke, kita akan masuk ke dalam persekutuan doa. Apakah dari teman-teman ada yang ingin didoakan? Boleh taruh di kolom chat atau boleh share di sini. Nah, gitu dong. Ini baru Kak Kori ini luar biasa. Tolong doakan ini ya Kak Kori. Ini kan besok penerahan anak. Jadi tolong didoakan penerahan anak di gereja saya, gereja Mas apa yang hari ke-7 Maranatha Cijantung. Tolong didoakan. Tolong doakan juga Karneli Sinaga yang kurang fit, kurang sehat gitu ya teman-teman. Sama doain Karyandi yang bakal menjadi penawas ini kepala desa gitu. Jadi tolong didoakan Karyandi supaya terus menawasi kepala desanya nanti. Tolong doakan juga besok kan pemilih penerahan anak. Tolong didoakan juga di gereja Mas yang ke-7 Maranatha Cijantung sama Karneli Sinaga yang kurang fit. Gitu aja sih. Terima kasih. Wah, makasih Yoram. Tumben nih hari ini sedikit ya. Berarti sudah banyak nih doa-doa yang dijawab nih ya Yoram ya. Puji Tuhan. Oke, ada lagi teman-teman yang mau didoakan? Tidak ada? Oke. Baik, sebelum kita... Dortes lagi kondisi kurang baik ya Dortes. Semoga cepat sembuh ya Dek ya. Baik, akan didoakan Dortes. Ada lagi bisa taruh di kolom chat teman-teman. Oke, bila tidak ada, kita nyanyikan dulu lagu Seberang Langit Biru. Selesai terdengar ya. Kita mengambil sikap berdoa untuk masuk dalam pokok doa ini dan kita menyanyikan Seberang Langit Biru. Seberang langit biru adalah istana. Seberang langit biru ku rindu ke sana dan lihat wajah Yesus yang penuh kasih
seberang langit biru nanti. Baik, pada saat ini mari teman-teman kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa pencipta langit dan bumi yang menciptakan isi dunia ini beserta hari Sabat yang kudus, di mana kami dapat berhenti, beristirahat, menyucikan dan menguduskannya, menyembah namamu Tuhan di harimu yang kudus ini. Selangkah lagi kami tahu Tuhan, kami menuju kedatanganmu yang kedua kali. Kiranya hati kami semakin siap ya Tuhan, untuk dapat menantikan kedatanganmu yang kedua kali. Pada saat ini Tuhan, kami memohon pengampunan daripadamu Tuhan, ketika kami akan menghadap tatamu yang kudus, biarlah kami dapat dilayakkan Tuhan. Karena kami tahu begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di dalam pikiran kami, di dalam perkataan kami, di dalam tindakan kami yang menyakiti hati Tuhan dan hati sesama kami ya Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami ya Tuhan, berdoa untuk Rendi Sinaga, juga Dortes yang sedang kurang sehat ya Tuhan, yang sedang sakit. Biarlah Tuhan menjamah tubuh anak-anak Tuhan ini untuk dapat pulih seperti sedia kala, sehingga mereka dapat melakukan aktivitas mereka dengan baik, dan dapat Tuhan pakai lebih lagi dari hari ke hari ya Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan untuk adik ipar dari Arfan yang akan melahirkan ya Tuhan, yang sedang di rumah sakit pada saat ini. Biarlah Tuhan juga mengirimkan malaikat-Mu untuk dapat menolong proses persalinan ini Tuhan, supaya dapat berlangsung dengan baik ya Tuhan. Biarlah ibu dan bayi akan sehat ya Tuhan, lahir dengan sehat, dan keluarga ini dapat semakin bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, saya berdoa untuk Riyandi sebagai pengawas kepala desa ya Tuhan, yang tadi sudah di-sharingkan oleh Yoram. Biarlah Tuhan memberkati dia dalam segala rencana dia dan kepercayaan yang sudah diberikan kepada dia ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat dan dia dapat bersinar sebagai anak Tuhan di tempat di mana Tuhan sudah kirimkan dia ya Tuhan. Berdoa juga untuk acara gereja pada esok hari di gereja Yoram di Maranatha Cijantung. Biarlah Tuhan juga berkati bayi yang akan diserahkan kepada Tuhan ini ya Allah. Juga berkati KKR dari Jemaat Pionir ya Tuhan, biarlah segala persiapan Tuhan matangkan dan hati Tuhan murnikan dan jiwa Tuhan persiapkan ya Allah untuk dapat dituai dan kami dapat bersukacita oleh karena nama Tuhan yang begitu dahsyat dan ajaib. Tuhan, saya akan memimpin diskusi sekolah sahabat ini Tuhan. Saya lemah, saya bahkan banyak sekali yang tidak saya tahu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang membungkus saya, sehingga wajah Tuhanlah yang terlihat, dan Tuhan mengarahkan bibir saya untuk berkata-kata sesuai dengan apa yang Kau mau ya Tuhan. Demikian juga Indah nanti yang akan membacakan puisi, Tuhan juga tolong berkati dia ya Tuhan. Juga kami semua yang ada di sini, kami siap untuk dapat menerima berkat Tuhan dan men-sharingkan hal-hal yang baik mengenai Tuhan. Terimalah doa kami yang kami tahu jauh daripada sempurna ini Tuhan. Kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan kami, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, amin teman-teman semua. Oke, ini sudah jam 8.28. Saya akan mempercepat. Saya akan share screen. Tapi saya tidak akan baca semuanya nih teman-teman. Oke. Baik, apakah terlihat? Terlihat ya? Mantap ya. Ini ya. Oke, baik. Ini ada petasan teman-teman, semoga tidak mengganggu, tapi semoga ini semakin memeriahkan ya diskusi kita pada hari ini. Baik, judul pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini adalah orang asing di gerbangmu, orang asing di gerbangmu ya, orang asing di gerbangmu. Oke, saya mau tanya dulu deh. Mau tanya dulu nih.
sama Brenda ya, Brenda. Adek, apa sih orang asing itu? Apa sih orang asing itu? Kalau dari Enda sendiri, Kak, orang yang tidak terkenal. Orang yang tidak dikenal sama Brenda itu orang asing ya. Oke, ada lagi yang mau memberikan pendapat teman-teman, apa sih orang asing itu? Everman udah buka kamera nih. Silahkan Everman, apa sih orang asing itu? Oh, ditutup lagi kameranya. Oke, ada lagi yang mau teman-teman yang mau kasih pendapat apakah orang asing itu? Nggak ada, terdiam. Oke, terima kasih Brenda udah memberikan jawaban. Ya, orang yang tidak dikenal ya, orang yang dikenal. Ya, nggak apa-apa, Everman. Jadi orang asing itu orang yang tidak dikenal. Bahkan kalau misalnya kita bilang warga apa namanya orang asing, warga negara asing, apa asing berarti sesuatu yang tidak biasa ya. Asing sesuatu yang tidak biasa. Terus dibilang di pintu gerbangmu. Jadi kalau pintu gerbang itu gimana ya? Pintu, apakah pintu rumah atau pintu apa nih teman-teman? Sian gimana Sian? Pintu gerbang itu apa ya? Gimana Sian? Bagaimana pertanyaan tadi Kak Kor? Kan tadi judulnya orang Apa itu asing pintu pintu gerbang? gerbangmu. Ah, gerbang itu apa? Apa ya? Oke, dia bisa bantu Sian teman-teman. Apa sih gerbang itu? Pintu masuk. Pintu masuk. Kalau Wycliffe bilang gerbang itu hati, asik. Batasan, kata Kak Sarah. Pintu masuk, oke. Jadi kita, kalau kita masuk ke rumah, lewat pintu, pintu rumah, saya mau bilang, pintu rumah, apa pintu gerbang? Pintu gerbang itu, kalau yang saya pelajari, pintu gerbang itu ya, ini ya, pintu yang di pagar ya, yang besar itu, sebelum kita masuk ada pintu besar, ada pagar besar, ada pintunya, kemudian kita masuk ke area halamannya, kemudian kita masuk ke dalam rumahnya. Jadi di sana, gitu ya, kayak kacang kulit itu gerbangnya, asik. Oke Leon, luar biasa penjelasannya ya. Jadi pagar besi, oke, ada banyak nih kalau dicat rame ya teman-teman. Jadi kalau di sana, jadi sebelum masuk ke dalam private, rumah itu private, dan di area yang bukan private itu adalah di situ sebelum kita masuk ke halaman kita, setelah pintu gerbang, teman-teman. Jadi di ayatnya adalah di Ulangan 10 ayat 19. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing. Kok dia nggak mau turun ya, teman-teman, saya noraknya. Sebab itu kamu harus menunjukkan kasihmu pada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di negeri ini, di tanah Mesir ini. Tunggu teman-teman, saya ini nggak multitasking ya, ini saya error. Mendingan saya tidak usah pakai share screen ya. Saya pusing kalau pakai share screen. Saya ngomong aja ya teman-teman. Jadi kita, Pendeta Iskia, jadi kita buka aja ini kita ya, sekolah sahabat kita teman-teman, biar enak ini. Oh, ada Esther yang membantu saya, terima kasih Esther. Baik, jadi menunjukkan kasihmu pada orang asing, sebab kamu dahulu adalah orang asing. Sebenarnya ini adalah sudah kesimpulan ya teman-teman, kamu harus menunjukkan kasihmu karena kamu kepada orang asing, karena kamu orang asing gitu. Tuhan bilang begitu ya. Tuhan bilang begitu. Kenapa? Karena hukum yang terutama di dalam, enggak apa-apa Esther, Dek, nggak usah pakai slide, nggak usah pakai PPT, nggak apa-apa Dek. Saya suka kagok nih kalau pakai PPT. Nggak apa-apa Dek, di close aja. Oh, oke, Kak. Oke, terima kasih. Jadi, sebab hukum yang dalam Markus 12 ayat 28, ada yang bisa baca teman-teman? Kita sharing aja ya, langsung buka Alkitabnya di sini. Markus 12 ayat 28, ada yang bisa bacakan?
Markus 12 ayat yang ke-28. Ada yang bisa baca, Dek? Atau teman-teman? Nanti kalau dipanggil adik semua nggak ada yang mau baca ya. Teman-teman. Teman-teman semua, ada yang bisa baca? Markus 12 ayat 28, Ayat 29 deh, 29. 29, 28 terakhir sama 29. Sampai 30 ya, sampai 30, sorry. dari 29 Kak Kori. Dari 28 yang hukum manakah sampai 30. (28) paling akhir, Dek. Hukum yang terutama ialah dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi hukum yang terutama apa teman-teman? Boleh taruh di kolom chat juga ya, atau dijawab langsung. Hukum yang terutama apa teman-teman? Apa tadi? Kasihilah, ya. Oh belum, Cliff. Belum sampai situ. Kamu selangkah lebih maju nih si Cliff ini. Belum, masih dibilang kasihilah Tuhan Allahmu katanya. Kasihilah Tuhan Allahmu. Dan ayat 31, dan hukum yang kedua adalah apa? Ada yang bisa tulis di kolom chat? Dan hukum kedua di ayat 31, atau bisa langsung unmute? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Iya, itu teman-teman. Jadi, di Tuhan, jadi Tuhan sudah menempatkan hukum, yang terutama itu adalah mengasihi Tuhan, yang pertama dan kedua adalah mengasihi sesama kita. Loving God, kata Sarah tadi, loving each other. Itu semua sudah terangkum di dalam 10 Taurat Tuhan, 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan, yaitu di dalam hukum pertama sampai dengan hukum keempat, kita mengasihi Tuhan, dan hukum kelima sampai dengan hukum ke-10 kita mengasihi sama manusia. Dan beberapa orang-orang yang mengaku Kristen dan akhirnya mereka melupakan perjanjian lama ini karena mereka menganggap bahwa perjanjian lama ini tidak menuliskan tentang kasih Tuhan, tidak menuliskan, karena Tuhan sudah bilang di Markus tadi bahwa hukum itu sudah terganti dengan mengasihi manusia, mengasihi Tuhan dan manusia. Udah itu aja, cukup katanya gitu ya, cukup itu aja. Padahal kitab Ulangan menuliskan di dalamnya tentang bagaimana bagaimana kita harus mengasihi Tuhan dan sesama. Jadi sekalipun banyak orang Kristen yang sekarang mengklaim bahwa hukum Taurat itu sudah diganti dengan hukum kasih, padahal sebenarnya tidak. Sebenarnya hukum Taurat itu adalah hukum kasih itu sendiri, teman-teman. Lalu di pelajaran hari Minggu ya, teman-teman. Sunatlah hatimu katanya, sunatlah hatimu. Sunat ya, disunat hatinya, gitu ya. Apa itu disunat hatinya? Kita buka di dalam Ulangan. Oh enggak, saya baca aja deh ya. Dikatakan pada waktu itu Tuhan, bangsa Israel berbuat dosa dan akhirnya membuat Musa marah dan akhirnya memecahkan 2 loh batu itu, dan akhirnya Tuhan meminta kembali Musa untuk memahat 2 loh batu, dan Tuhan sendiri yang menuliskan kembali. Ya, ini bukan ada beberapa teman-teman yang bilang bahwa Musa nih yang buat, tidak. Kalau di dalam buku Ulangan dikatakan bahwa Tuhanlah yang sendiri menuliskan 2 loh batu itu. Menuliskan perintah itu kembali. Dikatakan bahwa untuk menunjukkan rasa jijiknya terhadap kejahatan mereka,
Ia melemparkan kedua loh batu itu dan keduanya hancur di hadapan semua orang. Dengan demikian mengartikan sebagaimana mereka menghancurkan perjanjian mereka dengan Allah, demikian juga Allah telah menghancurkan perjanjian dengan mereka. Jadi, teman-teman, seiring dengan dipecahkannya dua loh batu itu, sebenarnya perjanjian itu sudah tidak ada lagi. Tetapi ini baiknya Tuhan. Seberapapun Israel itu menyedihkan hati Tuhan, dia tetap memelihara janjinya. Dia tetap mengasihi mereka dengan cara apa? Menuliskan kembali. Saya terbayang bahwa seberapa besar kita sudah disakiti dan kita mau memaafkan kembali. Ini yang terjadi pada saya, teman-teman, beberapa bulan ini. Bagi saya sulit sekali untuk memberikan kasih yang sempurna itu, kasih yang Tuhan Yesus mau itu. Tapi Tuhan segitu baiknya, sebegitu sering Kori dan teman-teman berdosa, dia tetap mau mengampuni saudara dan saya. Maka dikatakan bahwa di dalam Ulangan 10, kita buka lagi ya, Ulangan 10, teman-teman. Ini kita banyak buka ya. Ulangan 10, ayat 14 sampai 16 dikatakan, sesungguhnya Tuhan Allahmu mempunyai langit. Tuhan itu yang punya segalanya, Tuhan itu yang kaya, ya kan? Bahwa langit mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya, tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat. Wadaw, kalau dengar wadaw ya. Tetapi oleh hati Tuhan lah tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat sehingga ia mengasihi mereka. Tuhan terpikat oleh bangsa yang sudah menyakiti dia. Tuhan terpikat kepada saya dan Anda. That's why dia masih memberikan kepada saya dan Anda kesempatan untuk bertobat. Seberapapun besar dosa kita. Tuhan terpikat, katanya. Dikatakan lagi bahwa dan keturunan mereka lah, yakni kamu, yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah kamu tegar tengkuk. Sunatlah hatimu. Karena Tuhan sudah terpikat sama kita, dan Tuhan sudah baik sama kita, maka sunatlah hati kita. Tuhan pengen hati kita, Tuhan pengen dahi kita, tengkuk itu dahi ya. Jangan kamu tegar tengkuk. Kenapa Tuhan bilang gitu ya? Tengkuk, kamu jangan keras kepala. Apa hubungannya ini? Kepala, hati, sama sunat. Lucu ya? Kepala, hati, sama sunat. Yang Allah inginkan adalah hati saya dan Anda, hati mereka, pikiran yang 24 jam kepada Tuhan, emosi, katakan itu saya cuma baca nih teman-teman, emosi mereka dan kasih mereka, hati mereka. Tuhan mau kepikiran kita dan hati kita. Tuhan mau pikiran Indah, Tuhan mau pikiran Lovely, Tuhan mau pikiran Brenda, Everman, hati kita untuk sepenuhnya untuk Tuhan, karena Dia sudah terpikat. Pikirkan tentang waktu di mana Tuhan telah mengampuni dosa kita, seberapapun besar dosa kita. Tapi Tuhan masih memaafkan kita. Baik teman-teman, kita masuk ke sini. Kita masuk di sini di ayat ini ya. Di ayat 17, 18, 19 saya baca. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu dan menerima suap. Saya stop sampai sini teman-teman. Tuhan itu hebat ya.
Tuhan itu dahsyat, besar, kuat. Tuhan itu punya semuanya. Tuhan itu kaya. Bayangkan ya, Tuhan itu kaya, Tuhan itu besar, Tuhan itu luar biasa. Bayangkan. Tetapi dikatakan dia tak pandang bulu. Saya langsung aplikasi teman-teman. Dia tidak pandang bulu dan tidak menerima suap. Teman-teman, seberapa sering kita merasa kaya dan pintar? Seberapa sering kita merasa hebat dan kuat? Tapi kita tetap memandang bulu. Sedangkan Tuhan aja, teman-teman, yang sudah punya semuanya, dia tidak pandang bulu. Kita baca berikutnya lagi, teman-teman ya. Yang membela anak-anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing yang memberikan kepadanya dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Tuhan aja yang segitu hebatnya, dia memperhatikan anak yatim dan janda dan menunjukkan kasih kepada orang yang tidak dikenal. Bagaimana dengan kita? Seberapa sering kita merasa hebat, merasa cantik, merasa punya power? Ketika kita punya semuanya itu, apa kita masih memandang orang yang dalam tanda kutip kita rasa di bawah kita, teman-teman? Saya ajak kita untuk berpikir dan merenungkan. Ketika kita sudah sampai di level kita yang sekarang ini, masing-masing orang berbeda, teman-teman. Apakah kita masih memikirkan orang-orang lain yang bisa saja tidak diperdulikan oleh dunia? Ada sebuah lagu nih, teman-teman. Tuhan, kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, tak kukatakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah duniamu, buatlah aku hidup hanya untukmu. Tuhan itu berjalan bersama, ketika dia di dunia, Tuhan itu berjalan bersama dengan orang berdosa, di tengah-tengah orang berdosa. Pada saat ini, teman-teman, di dalam level hidup kita yang saat ini, sudahkah kita berjalan bersama mereka, memperhatikan mereka? Orang asing. Ketika kita di gereja, ketika kita di Zoom, ada nggak sih orang-orang asing yang belum pernah kita lihat? Kemudian kita mencoba untuk menyapanya, mencoba untuk memperhatikannya, teman-teman. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu dahulu adalah orang asing. Waduh, Kori teriak-teriak nih ya. Dulu kita ini orang asing, dulu mereka adalah orang asing, dan mereka harus memperhatikan orang asing. Jangan tadi katanya kacang lupa kulitnya. Ya enggak? Jangan kacang lupa kulitnya. Dulu saya ini berdosa, tapi saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saya juga mau memberikan kabar baik itu buat orang lain. Dulu saya belum seperti ini. Apa yang bisa saya lakukan pada orang lain, orang asing yang ada di sekitar saya, teman-teman? Oke. Coba kita buka, teman-teman. Saya mau minta Indah kali ya, untuk buka Matius 7 ayat 12. Matius 7 ayat yang ke-12. Silakan, Dah. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Indah banget ya, teman-teman. Wow, itu indah banget. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yaitu apa yang orang lain perbuat sama kamu, perbuatlah kayak gitu. Kalau gue mau disenyumin sama si Lovely, ya gue harus senyumin Lovely. Susah, teman-teman. Susah.
susah. Dengan kata lain, ingatlah, dahulu kamu adalah apa? Dahulu kamu adalah orang asing. Dengan kata lain, ingatlah ketika saya dan kamu berada pada kondisi sebagai orang yang terpinggirkan di masyarakat. Pernah nggak sih teman-teman? Insecure. Bahkan kita hidup sebagai hamba dan hanya hidup karena kemurahan dari mereka yang lebih kuat dari kita. Kalau kita belum pernah, coba kita bayangkan teman-teman, kita dalam situasi yang hanya hidup berdasarkan belas kasihan orang. Betapa sweetnya, betapa luar biasanya ketika ada orang asing lain yang memberikan senyuman kepada kita, yang memberikan memberikan bantuan kepada kita, walaupun hanya sekedar sepertinya tidak ada sesuatunya ya, tapi itu luar biasa bagi orang yang memang membutuhkannya, teman-teman. Satu kali saya pernah mencoba untuk ada proyek ketaatan namanya, teman-teman. Proyek ketaatannya itu adalah senyum setiap hari walaupun pada orang yang tidak dikenal. Senyum terus senyum gitu ya. Lewat di kampus, ini ada proyek ketaatan di kampus bersama dengan teman-teman kelompok kecil, kemudian senyum aja, senyum. Pagi Kak, pagi Dek, gitu aja terus saya latih ya diri saya selama 1 minggu waktu itu kami. Tahu reaksinya apa? Ish. Kenapa loh? Sama orang yang nggak dikenal dikira saya kayak orang gila. Tapi teman-teman, tahu apa? Ternyata memang ada orang yang membutuhkan itu. Walaupun sama orang lain senyuman kita nggak berharga, tapi ketika kita memberikan senyum atau kita memberikan bantuan dalam bentuk apapun itu, bukan hanya uang. Memang mungkin ada orang yang tidak menghargai itu, tapi ada orang yang membutuhkan itu dan sangat menghargainya. Jangan pernah berhenti untuk berbuat baik sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Baik, pada saat ini kita mau break dulu, kita mau mendengarkan sebuah puisi dari Indah supaya bisa memperdalam firman Tuhan pada malam hari ini. Saya persilakan Indah. Baiklah, terima kasih untuk pesannya di malam hari ini. Saya kedengaran? Suara saya kedengaran kah? Gedean dikit, Ndah. Saat ini puisi yang akan saya bawakan spesial ditulis oleh orang spesial juga ya. Judulnya Orang Asing di Pintu Gerbangmu. Orang Asing di Pintu Gerbangmu. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing. Sebab kamu dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Pelajaran simpel tapi butuh pergumulan dan sangkal diri. Ingatkan kita harus perlakukan yang terbaik orang sekitar. Orang lemah, anak yatim, janda. Tuhan sudah beri yang terbaik kepada kita. Tuhan pemilik alam semesta ini, umat Allah dipanggil untuk berbuat baik pada siapapun. Hukum terutama, kasihlah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan.
Maka penting kasih sesama manusia seperti diri sendiri. Allah, kasih pada manusia dalam satu perintah terbesar. Perintah perintah besar bukan perintah baru. Ini ekspresi cinta pada Allah. Allah tegaskan kasih-Nya pada Israel walaupun selalu berontak. Allah Israel berontak, Musa lempar loh batu sampai hancur, lambangkan hancurnya perjanjian Allah. Allah minta Musa pahat loh batu sama sebelumnya. Tunjukkan pengampunan Allah, sunat tanda perjanjian dari luar. Kasih mereka untuk Tuhan. Yahweh, Tuhan Maha Kuasa, yang punya langit dan bumi dan isinya. Allah dari segala Allah, Tuhan dari segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan mengganggukan, tak memihak, terima suap, tak peduli pada siapa saja. Allah kasihi semua orang. Kamu asing dalam satu negeri, kata Tuhan. Bangsa Israel budak di Mesir, lambang penebus Yesus Kristus. Mereka diselamatkan dari Mesir. Israel harus beda, jadi cahaya, jadi terang bagi bangsa lain. Jadi saksi pada dunia tak kenal Allah mereka. Kita harus merefleksi karakter Allah, karena manusia dicipta dalam gambar Allah. Keadaan dunia, orang miskin dan lemah tak dapat keadilan. Yang dapat keadilan punya kuasa, uang, dan koneksi. Allah ingin keadilan terjadi di tengah bangsa Israel. Tuhan minta Israel perlakukan terbaik orang miskin dan lemah, menentang orang yang tindas orang lain. Jika punya piutang, tagih dengan hormat. Juga orang miskin jadi jangan biarkan dipakai pemiliknya pada malam hari. Hidup orang Israel jadi saksi bagi semua bangsa, bertindak baik pada orang miskin dan lemah. Kasih sesama seperti diri sendiri ekspresi tertinggi hukum Allah. Tak terbayangkan umat pilihan Allah. Tindas orang miskin dan lemah. Yang tindas orang miskin dan lemah tak akan diami rumah yang indah. Tak minum anggur. Sebelumnya, Allah akan jadi ada yang tindas orang lain. So, benarlah hatimu. Resikan cintamu pada Allah. With love, Pemuda Advent Gabungan Nusantara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Waduh, luar biasa. Ekspresikan cintamu, katanya. Ekspresikan cintamu pada Allah. Amin, teman-teman. Amin ya. Waduh, saya tidak bisa berkata-kata lagi, teman-teman. Sebelum kita masuk ke dalam diskusi, saya akan menyelesaikan ini sedikit, teman-teman. Kita baca ini amazing banget ya, ininya. Ulangan 24. Ulangan 24. Ayat yang ke-10 sampai yang ke-15. Saya akan baca, teman-teman.
Ini lagi booming nih tahun ini. Bukan tahun ini sih, tahun-tahun yang lagi booming teman-teman. Tapi kita baca ya, kita baca nih. Udah dibuka semua teman-teman? Kasih reaction love-nya kalau yang udah buka atau tunjukkan Alkitabnya. Jika sudah, kita buka Alkitab, katanya di dalam setiap firman itu lembar demi lembar itu berkuasa ya teman-teman. Oke, dikatakan seperti ini. Apabila engkau meminjamkan sesuatu pada sesamamu, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Harus engkau tinggal berdiri di luar, dan orang yang kau beri pinjaman itu haruslah membawa gadai itu keluar kepadamu. Kita nggak boleh masuk, teman-teman. Oke, kenapa itu ya? Jika ia seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadaiannya. Kembalikan gadaian itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau. Katanya demikian. Sebentar. Dan memberkati engkau, katanya. Kemudian, maka engkau akan menjadi benar, katakan itu ya. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Jangan engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu di dalam tempatmu. Pada hari itu juga engkau harus membayar upahnya. Sebelum matahari terbenam, ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa padamu. Dilema ya teman-teman. Untuk orang yang minjamkan ya, dilema ya teman-teman, tapi itulah yang dikatakan firman Tuhan. Keras. Sekali lagi Tuhan melihat kepedulian, sekali kita melihat kepedulian Tuhan terhadap martabat manusia. Kita harus memanusiakan manusia. Kita anak Tuhan harus memanusiakan manusia. Tuhan memandang martabat manusia sehingga dia memberikan perintah ini jauh sebelum ada ledek-ledekan utang di setiap media sosial. Intermezzo teman-teman ya. Ya tapi memang dilema ya itu ya, dilema sekali. Maukah engkau menunjukkan sedikit penghormatan, sedikit martabat terhadap orang tersebut? Maukah kita memberikan penghormatan pada orang itu? Kepada orang yang mungkin tidak dianggap orang lain, kepada orang yang mungkin berhutang sama kita, kepada orang yang mungkin saja levelnya rendah di bawah kita. Maukah kita memberikan penghormatan kepada mereka? Ayat ini memberikan kita nasihat yang luar biasa ya. Maukah kita memberikan penghormatan kepada mereka? Jangan menindas mereka, karena di mata Tuhan itu adalah dosa dan pasti itu akan memilukan hatinya. Akan membuat sebuah bekas yang sangat di dalam hatinya, teman-teman. Mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri adalah ekspresi tertinggi dari hukum Allah. Semoga ini bisa menjadi berkat untuk kita, dan saya persilakan kita untuk bisa memberikan tanggapan, memberikan kesaksian, memberikan pertanyaan, ataupun memberikan apapun yang teman-teman bisa berikan sesuai dengan konteks kita pada hari ini. Terima kasih. Oke, teman-teman. Baik, apakah ada yang memberikan tanggapan atau ini begini? Silahkan. Pengalaman juga boleh. Nih, saya lihat ada siapa nih? Teks nih biasanya. Oke, teman-teman, atau Pendeta Hizkia, Kakak Dortes, boleh. Tidak perlu bertanya juga nggak apa-apa, teman-teman. Jangan dipaksakan untuk kalau nggak ada pertanyaan ya. Kalau iya nggak perlu dipaksakan untuk pertanyaan ya. Tapi kalau ada pendapat yang semakin menguatkan kita, kesaksian yang menguatkan kita, itu lebih baik, teman-teman. Dibanding kita berperang dengan segala macam kerusuhan ya, teman-teman. Boleh kita sharing juga pengalaman, teman-teman. Silahkan. Ada yang mau sharing, teman-teman, bertanya juga boleh. Tapi jangan dipaksa ya kalau untuk pertanyaannya.
Silakan teman-teman. Atau sudah paham sekali nih hari ini? Everman, silakan Everman. Kayaknya ada banyak kata-kata yang tidak terucap. Silakan. Oke. Baik, sebelumnya selamat sabat untuk kita semua. Selamat sabat. Oke, terima kasih untuk firman Tuhan yang dibagikan oleh Kak Kori. Dan di sini ada sedikit pertanyaan dari saya. Ini mengenai mungkin pengalaman lah ya. Ini mungkin tepatnya di pelajaran kita di hari Senin, mengasihi orang asing. Ya, pada dasarnya kita sebagai umat percaya, kita harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, karena itu adalah bagian daripada hukum yang utama. Yang menjadi pertanyaan saya, kita mungkin pernah menolong orang lain begitu, mungkin saya dan saudara mengalami pengalaman yang sama. Kita menolong orang, tetapi apa yang artinya dia memiliki sangkutan kepada kita, mungkin berupa materi, tetapi dia belum juga menyelesaikan sangkutan tersebut. Tetapi di saat berikutnya, pada waktu berikutnya, yang bersangkutan tersebut juga bisa dikatakan juga ini orangnya memang layak dibantu. Kenapa saya katakan layak dibantu? Mungkin karena dia adalah seorang janda, ya, secara materi memang mungkin bisa dikatakan juga tidak mampu begitu. Tetapi dia memiliki sangkutan kepada kita. Tetapi di waktu kemudian lagi dia datang untuk meminta tolong lagi. Sementara kita ada di dalam keadaan susah juga begitu. Ya. Kita dalam keadaan susah. Kalau kita menutup diri untuk menolong dia, saya mungkin dalam hati saya tidak akan bisa bantu dia, saya tidak akan bantu. Karena yang pertama saja dia belum dia selesaikan begitu. Berdosakah saya kalau saya tidak membantu dia? Itu yang menjadi pertanyaan saya, Kak Kori. Terima kasih. Sudah saya bilang, ini susah ini kasus yang terakhir ini. Oke, ada teman-teman kasih pendapat. Saya persilahkan ya teman-teman. Silahkan. Oke, ada yang mau kasih pendapatnya? Boleh open mic-nya ini. Silahkan teman, ada yang punya pengalaman, nggak apa-apa teman-teman ya, sharing aja di sini. Ada teman-teman? Satu kali. Halo, Pendeta Wendel. Oke, nanti pas pendeta ini teman-teman jangan takut nih ya sama Pendeta Wendel. Kalau Pendeta Wendel bicara belum tentu nih kesimpulan ini ya. Jadi teman-teman juga boleh tambahin lagi. Bukan begitu ya Pak Pendeta ya? Ini jawaban dari pertanyaan. Jadi karena dia buat pengalaman, saya juga jawab dengan pengalaman. Ya. Satu ketika seorang datang di gereja mengaku Advent, mengaku dari Madiun, dan dia sudah pernah ke luar negeri dengan pekerjaan yang cukup lumayan. Dia kembali ke Indonesia, tapi entah bagaimana dia tiba-tiba terdamparlah di Makassar. Ketika terdampar di Makassar, saya pas ambil bagian di sana, nampaknya dia butuh bantuan. Singkat cerita, saya mencari donatur, mencari bantuan sembako hampir 3 kali berturut-turut. Dia mengaku seorang janda juga. Anaknya boleh dibilang lumayan. Dan 3 kali saya bantu, dia juga minta uang, dia minta ini, dia minta dana untuk usaha. Saya pikir kalau ini harus diberikan, dana ini diberikan kurang lebih 2 juta, 3 juta, hampir dia meminjam 5 juta. Dan saya bilang begini saja Bu, kalau uang itu saya tidak ada, tapi kalau butuh alat untuk dagang, saya bisa kasih pinjam alat kaca untuk simpan makanan. Tapi dia bilang, oh sudah ada yang mau kirim, jadi tidak usah. Saya ini saja, dana saja. Saya bilang, aduh bagaimana ini? Kita mau bantu tapi dia pilih-pilih. Kemudian saya pergi ke satu tempat, kunjungi tempatnya, kemudian katanya dia pindah. Saya kunjungi di tempat itu, kemudian dia pernah pinjam uang. Dia pinjam uang, dipinjam di tetangga. Mungkin ada sistem pinjam, ya pinjam-pinjam. Kemudian saya kunjungi yang pinjam. Di mana rumah yang dia pinjamkan? Oh di sini. Oh bagaimana Bu? Oh dia pinjam tapi minta ulang. Jadi dia suruh kembalikan, dia minta uang lagi itu uang.
Terus saya dapat informasi, dia bukan cuma minta uang kepada peminjam itu yang orang bisa kasih pinjam, tapi juga kepada beberapa orang di sekitar itu. Jadi saya lihat dia sudah merusak pelayanan, sudah merusak penginjilan. Dan saya pelajari, tanya-tanya informasi, ada di data dicatat sama itu tuan rumahnya, ada banyak dia punya hutang-hutang. Jadi saya melihat, ya kadang-kadang kita sudah macam-macam saya buat pengorbanan. Dia hampir tiap hari dia telepon saya. Dia telepon saya, minta ini, minta itu, minta ini. Rupanya ternyata dia memanfaatkan. Dia memanfaatkan, dia sudah pinjam sana sini, saya bilang sudah merusak pelayanan, sudah merusak penginjilan. Saya minta namanya di Madiun, namanya di gerejanya tidak jelas, statusnya tidak jelas. Nah, dalam hal ini dana-dana yang sudah saya keluarkan saya relakan saja. Tapi kalau sudah mau pinjam orang punya, saya tidak kasih lagi. Karena betul, kita juga ada keterbatasan. Tidak mungkin saya pinjam orang lain, baru saya pinjam lagi. Itu namanya utang di atas utang. Kenapa saya kasih dia modal? Supaya dia ada usaha. Tapi dia tolak itu modal. Jadi dalam hal ini nanti, kalau kita sudah menolong orang, 1 kali, 2 kali, kita let go. Artinya relakan saja. Karena kalau kita tuntut dia mau kembalikan, kayaknya susah. Apalagi dia tidak ada pekerjaan. Nah, untuk berikut ke depan, sekarang saya sampaikan kita bikin sejenis unit usaha. Apa dia punya usaha? Bikin kue, kita tambah modal. Supaya dia sendiri yang berusaha, dia bisa hidup sendiri, dia bisa kembalikan. Jadi itu sistem yang saya sekarang berikan, yaitu sistem unit usaha. Jadi berikan mereka pinjaman, nanti tiap bulan mereka kembalikan. Karena kalau kita tolong orang kasih makan, besok dia minta makan, besok dia minta makan, kapan dia mau bertobat kerja? Jangan sampai orang malas. Ada kutipan, 2 Tesalonika 3:10. Orang malas tidak boleh makan. Orang malas tidak boleh makan. Ada kutipan yang lain. Kita tidak boleh kerja keras untuk kasih makan orang malas. Nah, jadi itulah kira-kira. Jadi pertanyaannya pengalaman, saya jawab dengan pengalaman. Gimana? Itu? Terima kasih Pak Pendeta Wendel. Cuman berartinya kan memang dalam kita keadaan susah, berarti saya tidak berdosa ya karena saya tidak membantu begitu. Ya, berarti nggak berdosa ya itu ya. Kadang-kadang kita kayak jadi dilema ya, karena hatinya lembut seperti itu. Oke, aku lagi mau sharing teman-teman. Ada yang mau tambahan Kak sedikit untuk game-nya atau belum bisa open game, mohon maaf. Ya, boleh. Silakan Mavis. Ya, tambahan dari saya untuk pertanyaan yang tadi, kalau motifnya kita berdasarkan kasih, mau seberapa kali dia datang minta bantuan, pasti kita akan berikan. Kalau berdasarkan pengalaman yang ada, yang tadi diceritakan dan kemudian dari pendeta sudah sampaikan, alangkah baiknya memang kita minta Tuhan menunjukkan bagaimana caranya kita untuk membantu orang tersebut ketika dia mengalami satu kesusahan, entah itu materi ataupun apa saja ketika mereka datang untuk minta bantuan kepada kita. Tapi kita akan dikatakan berdosa atau tidak bukan dari diri kita sendiri ataupun orang lain. Karena ketika kita memberikan suatu bantuan dengan kasih, itu artinya ketika kita mengatakan, saya memang lagi kosong gitu, saya tidak memiliki apa-apa. Itu kalau dengan ketulusan, saya percaya Tuhan akan memberkati kita juga, karena kita memberikan sesuatu kepada orang lain bukan dengan keterpaksaan. Artinya pun kita juga tidak menipu siapa-siapa dalam hal ini. Sehingga tidak perlu merasa bahwa ketika tidak memberikan sesuatu kepada orang lain, bahwa kita berdosa, tidak bisa membantu. Karena saya percaya ketika kita berdoa, Tuhan menolong kita untuk menolong orang lain dengan cara apa saja. Seperti yang tadi pendeta sudah uraikan, kalau bukan dengan tujuan dia datang, misalnya mintanya dalam bentuk uang, kita bisa bantu dengan solusi yang lain. Mungkin seperti itu. Dan juga ada satu kutipan yang bisa saya bagikan, menjadi
membantu orang lain dengan kelebihan dari dirinya kita itu baik. Tetapi kalau kita memberikan dari kekurangan, itu adalah tantangan iman. Itu menunjukkan kita akan percaya bahwa Tuhan itu punya kuasa. Ketika kita memberi dari kekurangannya kita percaya Tuhan akan memberkati kita dengan lebih. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Waduh, luar biasa Mavis. Terima kasih ya. Aduh, makin tambah nih, makin kaya. Oke, teman-teman, ada yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan atau sharing lagi? Boleh, teman-teman. Silahkan. Boleh aku kasih tanggapan? Jadi gini ya, saya baca di agama yang murni di hadapan Allah gitu. Jadi agama yang murni bukanlah sekedar pengetahuan tentang kebenaran, tetapi mempraktikkan pengetahuan itu dengan menaruh hormat dan belas kasihan pada yang membutuhkan atau orang asing di sekitar kita. Jadi agama yang murni itu membayar upah dengan segera, mengembalikan pakaian yang dipinjam dari orang miskin. Ya, thank you. Maaf ya, tadi suaraku pelan. Jadi begini, ya kedengaran ya. Jadi begini, agama yang murni bukanlah sekedar pengetahuan tentang kebenaran, tetapi memperhatikan pengetahuan itu dengan menaruh hormat dan belas kasihan. Jadi pada orang yang membutuhkan atau orang asing di sekitar kita. Jadi agama yang murni itu membayar upah dengan segera, mengembalikan pakaian yang dipinjam dari orang miskin, tidak pergi ke rumah seseorang untuk menagih hutang saat orang itu belum mampu mengembalikan. Jadi agama yang murni memberi hormat dan perhatian yang sama bagi semua orang, menolong mereka yang membutuhkan di dalam gereja, tidak memperlakukan istimewa orang kaya yang merugikan orang miskin. Berikutnya, kepihakan, maksudnya gini, kepihakan, maaf maksud saya gitu ya, yang tidak adil adalah pelanggaran terhadap 10 perintah Allah. Agama yang murni itu peduli terhadap orang lain. Jadi teman-teman, Tuhan meminta kita untuk mengasihi sesama manusia, seperti kita mengharapkan orang lain memperlakukan kita, bahkan seperti apa yang kita harapkan dari Tuhan. Allah menegur melalui para nabi karena memperlakukan mereka yang tidak berdaya dengan buruk. Hal sederhana yang dapat kita lakukan sebagai umat Tuhan adalah belajar mengasihi dengan pertolongan Tuhan. Tuhan ini setiap orang diperlakukan dengan adil. Tidak peduli sosial mereka, orang asing atau pribumi, miskin atau kaya, sesuai karakter Allah yang adalah adil. Jadi saya pernah, ini masalah jalinan, saya pernah ikut yang kita di Bandung, ikut Zoom, Komisi Penolakan PHK Nusantara. Tapi ada masalah di komunitas rohani. Saya takutnya mengalami jalinan yang berat. Akhirnya tutup sampai di rumah aku mengalami jalinan yang berat gitu. Padahal udah dimulai komunitas rohani, penyanyi kapal ini sama Komisi Penolakan. Walaupun nggak kepilih juga, akhirnya saya jadi pemimpin di ibadah komunitas rohani. Saya melayani. Oke, Kakak seperti perjanjian awal ya, waktunya dan juga konteksnya. Di awal Kakak sudah. Terima kasih ya Yoram. Jadi ya sama-sama Kak Kori, thank you. Yoram, baik, makasih Adek. Jadi keadilan ya, tadi aku dapat dari Yoram ya. Agama yang murni, ibadah yang murni adalah apa tadi Yoram? Bukan hanya sekedar mengetahui, tapi apa Yoram? Mempraktekkan. Itu yang tadi ya, diteguhkan lagi nih sama Yoram. Bukan cuma tahu nih, tapi dilakukan. Itu yang tadi kepala dan hati. Kepala dan hati dilakukan teman-teman. Dipraktekkan. Tuhan mau keadilan. Tuhan mau kita peduli sama orang lain. Tuhan mau, kalau tadi dari orang, Tuhan mau juga kita memperlakukan orang lain secara bermartabat. Hei, gak ada kasta di sini. Bermartabat. Tidak ada orang kaya, orang miskin, dan kemudian ini intermezzo ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah ibadah offline, kemudian ada orang yang datang pakai mobil mewah, berbeda nggak sambutannya dengan orang yang datangnya biasa aja, duduk di belakang-belakang. Itu sering sekali teman-teman. Sering sekali. Berbeda nggak teman-teman? Orang yang nyumbang 1 juta sama orang yang kasih sumbangan itu 10.000. Kita perlakukan sama nggak? Itu intermezzo ya teman-teman. Gersom sudah angkat tangan. Silakan Gersom.
Halo Sekarang sama sahabat. sahabat open cam dong. Lagi nggak bisa open cam, Kak. Oh, oke. Udah gelap. Oke. Cuman pengen kasih tambahan kalau kita mau membantu orang, mungkin baiknya jangan pilih-pilih apapun alasannya karena kita nggak tahu background dia sampai seperti itu bagaimana. Nah terus kalau kita mulai contohnya Yesus. Dia membantu mengasihi orang asing bahkan orang yang paling berdosa sekalipun. Oke? Dan ini satu ayat yang mau saya bagikan sama teman-teman dalam Filipi 2 ayat 4. Saya boleh baca, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tapi kepentingan orang lain juga. Memang susah, tapi semoga kita bisa hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu aja. Terima kasih ya Gersom ya. Thank you untuk tambahannya, luar biasa juga. Teman-teman saya makin bersemangat ini ya, tapi waktu kita ini tinggal 10 menit. Gunakan baik-baik nih teman-teman, sebelum nanti saya minta Pendeta Hizkia untuk lagu pujian ya. Silakan Pendeta Hizkia, mau kasih tambahan, silahkan. Baik, kalau saya lihat diskusi malam ini sangat menarik ya. Dulu kita orang asing, sekarang kita sudah merdeka di dalam Kristus ya, kalau gitu. Saya lihat ketika kita memberikan segala sesuatu, itu adalah perasaan atau apa yang Tuhan sudah ajarkan bagi kita untuk memandang orang lain itu sama seperti diri kita. Jadi gini, jangan saya punya tangan kanan kasih, terus kirinya cari tahu begitu. Oh ini gini. Aduh saya kasih ini, saya cari tahu dulu orang ini gini. Berarti sama saja kita kasih tapi nggak tulus gitu. Kenapa ditekankan kasih ini? Pelajaran sekolah sahabat yang lalu kita belajar lagi tentang kasih, bagaimana kasih Tuhan menyertai. Jadi gini, kalau kita lihat kasih ini, ketika kita memberikan segala sesuatu atau apa yang kita punya, kita jangan untuk mencari tahu atau kenapa kita kasih ini, kenapa kita kasih ini. Kita tanya lagi. Kita seringkali kita manusia, sifat manusia gitu. Tapi yang firman Tuhan ajarkan kepada kita adalah, ingat, ada dua kasih yang paling besar. Paling besar yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Itu terdapat di dalam Matius pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-38 dan 39. Di sana jelas bahwa kasihilah sesama manusia sama seperti diri sendiri. Jadi ketika kita mengasihi orang lain, berarti mengasihi diri sendiri. Tanpa kita kasih ini, kita akan minta ulang lagi. Minta ulang lagi. Apa yang kita kasih, nanti kita butuh balasan lagi. Kalau kita mau kasih dengan sungguh-sungguh untuk tanpa membutuhkan balasan lagi, itu saya pikir bukan kasih yang sesungguhnya yang diajarkan oleh Yesus. Jadi kasih yang sesungguhnya yang diajarkan oleh Yesus adalah ketika kita memberikan itu kepada orang lain. Tadi sudah disampaikan oleh Kakak Ibu juga tadi, bahwa ketika kita memberikan sampai satu hal yang kita punya adalah milik bersama. Itulah yang namanya kasih yang diajarkan Tuhan. Ketika kita memberi sampai dari kekurangan kita, itu berarti itu sudah luar biasa. Itu yang diajarkan Yesus kepada kita. Karena ingat, itu sudah pelajaran ini sebelumnya dari Paulus sana. Setiap hari Sabat itu mereka beribadah bergilir dari rumah ke rumah untuk memecahkan roti bersama-sama untuk makan, saudara-saudara. Dari rumah ke rumah, bergilir setiap hari Sabat. Kasih yang mula-mula itu yang sangat luar biasa. Jadi mungkin itu saja tambahan saya. Kakak Kori, terima kasih lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Balik lagi ya, kasih yang mula-mula. Waduh, luar biasa nih.
Yang mula-mula. Nanti kita coba untuk buka-buka lagi ya teman-teman. Nah, apa sih kasih mula? Silakan teks. Aduh, adik saya ini akhirnya itu saya ininya. Silahkan. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman dan juga pendeta muda yang sudah menyambung tadi ya. Saya menambahkan juga sedikit tentang kasih ya, supaya kita dapat mengerti kasih ini apa sebenarnya. Apakah untuk membutuhkan suatu harapan atau tidaknya. Kalau kita belajar kasih itu belajar kepada Yesus. Ya. Bahwa sifat kasih itu adalah sukarela. Ya. Jadi ini adalah sebuah kewajiban kesukarelaan tanpa mengharapkan apa-apapun. Dan ketika Yesus memberikan makan 5.000 orang, dia tidak menuntut apa-apa di sana. Ya. Dan kita tahu 5.000 orang itu bermacam-macam karakternya. Mungkin tukang pemalas di situ ya, tukang mabuk ya, atau tukang-tukang dan lain sebagainya. Tapi dia mengasihi sama rata. Ya. Pandangan Tuhan itu kepada kita, baik orang malas, baik itu pencuri dan lain sebagainya dosa-dosa yang kita sembunyikan, Tuhan tetap mengasihi. Tetapi Tuhan tahu, ya. Dan itulah sebabnya Tuhan bekerja sama dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus ini berdoa kepada kita. Dan ada ayatnya di dalam buku Roma. Dan berdoa kepada kita agar kita dapat untuk melakukan kasih. Tapi kita tidak peka kuasa Roh Kudus itu. Karena di akhir zaman ini, teman-teman, ya kita harus mengetahui di dalam kebelajaran kita ini, kebenaran di zaman ini, kasih semakin dingin. Saya tidak tahu kasih semakin dingin. Saudara pasti mengerti apa yang saya maksud. Tapi yang dibutuhkan di akhir zaman ini adalah kasih. Dan itu sebabnya di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang pertama, peliharalah kasih persaudaraan. Itu yang Tuhan maksud. Jika kita dapat menerima kasih ini, kita sama seperti jimat mula-mula, dan kita akan menerima kuasa Roh Kudus. Ini yang disebut adalah hujan akhir. Ketika kita menerima hujan akhir itu, kita dimateraikan, maka kita tidak akan disangkal, dan kita tidak akan disesatkan, dan kita akan menerima kuasa dari surga, dan kita akan dituntun ke arah jalan yang benar. Ya, sesuatu hal yang tidak pernah kita bayangkan itu akan terjadi dengan kebenaran, dengan kuasa Roh Kudus. Kalau tidak ada kasih dalam kita, maka Roh Kudus tidak akan bakalan ada dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kasih ini sangat penting sampai di akhir zaman dan sampai ke surga. Ini adalah karakter Tuhan atau tabiat Allah yang tidak pernah berubah. Mulai dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Karena ini yang membawa kita untuk serupa menjadi Yesus Kristus, saya bawakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. TX, waduh, emang hari ini saya sangat diberkati ya teman-teman, oleh karena ada banyak anak-anak Tuhan yang ternyata ini ya, membara untuk bisa mengekspresikan apa yang diketahui teman-teman. Makin banyak yang kita tahu, makin banyak yang harus kita pertanggungjawabkan juga nih sama Tuhan. Makanya saya semakin takut nih ya teman-teman. Oke, saya kasih kesempatan 1-2 menit ini untuk satu orang terakhir untuk memberikan tanggapannya. Pertanyaan sudah ditutup teman-teman karena waktu kita sudah habis. Tapi jika teman-teman nanti mau lanjut lagi setelah ini acara ditutup, boleh saja supaya kita semakin menyapa-nyapa juga, semakin akrab juga boleh. Tapi untuk di ibadah kali ini tinggal satu tanggapan saja. Saya persilakan kepada teman-teman sebelum nanti saya minta Pendeta Wendell untuk bisa memberikan 1-2 kata ya, closing statement untuk apa yang kita bisa pelajarin hari ini. Silahkan teman-teman, ada yang mau memberikan tanggapannya. Saya rindu ini ya, atau boleh juga taruh di kolom chat ya teman-teman. Boleh taruh di kolom chat juga. Silahkan teman-teman, boleh taruh di kolom chat juga. Open mic atau boleh, atau taruh kolom chat. Boleh aku tambahin sedikit lagi karena aku takutnya gitu. Yoram, boleh? Ya. Oke. Boleh dong ya. Nah, kita kasih kesempatan nih buat teman-teman yang lainnya deh, karena ini tinggal 1-2 menit lagi nih. Nanti setelah ini Yoram boleh kasih tanggapannya. Oke. Oktaviani ya, saya mau dengar suara Oktaviani nih. Oktaviani, boleh dong
kasih 1-2 kalimat yang didapatkan dari pelajaran hari ini, Oktaviani. Memungkinkan? Silahkan. Mana Okta? Mungkin dia bingung. 1-2 kalimat. 1-2 kalimat ya. Iya, ada Bang Edwin ternyata ya. Dari tadi diem-diem baik Bang. Ya silakan Okta. Iya, udah ngomong. Oh kecil suaranya Okta ya? Volume. Iya, nggak kedengaran Okta. Oh balik lagi kayak waktu kali masalah ya. Oh, jalan, aduh luar biasa Okta. Sudah kedengaran, Kak? Ya, Kedengaran? mantap. Oke, silakan. Oke, puji Tuhan. Kayaknya saya ini selalu diblok ya, tiap kali mau ngomong nggak bisa. Oh, jangan berpikiran negatif, nanti cepat tua. Enggak, berasa orang asing. Baiklah, selamat sahabat PAGN yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Selamat sahabat Okta. Baiklah, terima kasih Kak Kori untuk pembahasan. Terima kasih. Pembahasan kali ini sangat menarik ya. Karena jujur, di PAGN pertama saya juga merasa orang asing. Tapi karena ada Kak Kori, ada Kak Indah, Kak Vina, yang selalu negur, selalu kasih sapaan. Akhirnya saya yang tadinya, udahlah ini yang terakhir lah ikut Zoom ini, biasa aja gitu-gitu. Karena sering ditegur, sering disapa, akhirnya kayak, saya jadi ada teman nih, teman baru gitu. Lagi minggu depan saya ikut lagi. Akhirnya nggak jadi orang asing lagi gitu. Jadi menarik sekali berdasarkan pengalaman pribadi saya sih di PAGN khususnya. Oke, gitulah tanggapannya. Oke, makasih. Ini luar biasa ya. Luar biasa teman-teman. Amin ya, amin. Betul sekali ya teman-teman. Tadinya orang asing nih, berarti nanti Okta sudah jadi pemilik rumah. Jadi Okta nanti gantian ya Okta. Boleh? Amin Okta. Kita kasih reaction love-nya dulu bahwa Okta sudah jadi pemilik rumah nih ya. Tidak lagi dia orang asing, jadi dia tidak boleh lagi nunggu-nunggu disapa ya. Nggak punya gerbang. Oke Okta, terima kasih nih Okta, luar biasa ya, saya sangat terharu sekali. Ternyata ada ya berkat ya di sini semua. Baik, sebelum nanti pendeta Hizkia, apakah ada di sini? Saya mengundang pendeta Hizkia nanti untuk menyanyikan sebuah lagu, teman-teman. Saya minta pendeta Wendel untuk memberikan 1-2 kalimat sebagai kesimpulan dari ini. Baik, terima kasih. Kita sudah mendapatkan pelajaran yang luar biasa dan juga narasumber yang luar biasa. Saya baru tahu nih Kori punya pembahasan ternyata melebihi pendeta. Dan semangat dari awal sampai akhir. Dan Tuhan menginginkan kita, kenapa kita peduli pada orang lain. Apapun tingkat sosialnya, jangan kita pikir bahwa orang miskin saja yang kita perlu bantu. Orang kaya pun kita perlu bantu. Jangan kita pikir bahwa mereka tidak perlu dibantu. Jangan salah, saudara. Banyak mereka tidak bisa tidur. Saya pernah dekati pilot Sriwijaya. Ternyata yang paling stres bukanlah guru. Yang lalu dibilang paling stres guru. Mengharapi kepala, tadi Kori bilang, keras tengkuk kepala itu murid-murid. Ternyata yang stres itu pilot. Saya tanya, Pak, kenapa stres? Karena cuma 2 kemungkinan. Kami pulang selamat atau mati. Jadi, ternyata orang kaya juga butuh perhatian. Jangan kita pikir bahwa orang kaya tidak perlu perhatian. Tidak butuh. Kita kadang-kadang segan melihat orang kaya. Tapi sesungguhnya mereka juga kesulitan. Banyak yang tidak bisa tidur.
Dia punya poin adalah orang kaya, orang miskin, siapa saja kita layani. Kenapa kita perlu layani? Supaya kita punya karakter sama dengan Yesus. Kalau kita mau masuk surga, kita punya karakter mesti sama dengan Yesus. Kalau karakter kita tidak sama dengan Yesus, kita tidak akan sampai di sana. Karena karakter itu kita dibentuk bagaimana kita peduli pada orang lain. Dengan kita peduli kepada orang lain, artinya kita juga peduli kepada keselamatan kita. Jadi siapa saja kita bisa layani. Jadi dia punya poin di sini, seperti yang sudah disampaikan narasumber yang luar biasa. Apa yang orang lain ingin lakukan kepada kita, lakukanlah kepada mereka. Kalau kita mau mereka hormati, ya hormati mereka. Kalau kita mau lihat mereka baik, kita periksa mereka. Jangan takut berbuat baik, karena itu akan kembali kepada kita. Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Amin, Pak Pendeta. Amin, Pak Pendeta. Thank you, Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Demikianlah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling terbesar ialah kasih. Lagu ini dia akan diambil dari buku Korintus. Teman-teman bisa buka 1 Korintus 13. Pendeta Hizkia akan menyanyikannya. Kita resapi, kita doakan lagu ini supaya dapat kita hidupi dalam kehidupan kita. Saya persilakan Pendeta Hizkia. Oke. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mencintai, ajarilah kami ini saling memaafkan, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu terus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mencintai, ajarilah kami ini saling memaafkan, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Baik, kita semua sama-sama. Ajarilah kami ini saling mencintai, ajarilah kami ini saling memaafkan,
tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mencintai. Ajarilah kami ini saling memaafkan. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin. Tuhan, telah kurasakan indahnya kasih-Mu, dan mungkin aku menyimpannya berdiam diri. Karena pada saat Engkau ada di dunia ini, bahkan sampai sekarang, Engkau memperhatikan semua manusia tanpa memandang siapa mereka. Bukan uang. Ini bukan masalah uang. Ini masalah memanusiakan manusia. Ini masalah hati yang mau mengasihi, memberi, bukan hanya uang. Tapi kasih kita seutuhnya kepada orang yang memang yang diciptakan Tuhan sama seperti kita. Tetapi apa artinya jika kita mempelajari sekolah sahabat kita pada hari ini tapi kita tidak mempraktekannya? Teman-teman, semoga pada saat ini, mulai hari ini, kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang memperhatikan orang, menghormati martabatnya sebagai ciptaan Tuhan, memanusiakan dia, dan meminta kepada Tuhan untuk terus mengajari kita bagaimana cara mengasihi. Biarlah firman Tuhan pada hari ini dapat memberkati kehidupan kita, dan saya meminta Pendeta Wendel untuk bisa menutup kita di dalam doa. Kita satu dalam doa. Maha Kuasa, makasih Bapa yang bersemayam dalam kerajaan sorga. Kami telah mendengarkan firman Tuhan Alkitab lewat sekolah sahabat. Kami mendengarkan bagaimana gambaran-gambaran, lukisan-lukisan, keterangan-keterangan, pengalaman-pengalaman yang telah kami dengarkan lewat narasumber, lewat teman-teman, lewat sahabat. Ternyata kami sesungguhnya sangat dekat dengan Yesus. Kami kurang menyadari bahwa Yesus senantiasa berada di samping kami. Seringkali kami tidak menyadari hal itu. Seringkali Yesus hadir bersama lewat Roh Kudus. Seringkali malaikat hadir lewat orang-orang yang kami tidak kenal. Bahkan seringkali ada orang asing yang datang. Mungkin itu adalah malaikat. Biarlah kami memperlakukan mereka dengan bijak, sesuai dengan kemampuan yang kesanggupan yang telah kami terima dari Tuhan. Tujuan dan maksud rencana Tuhan adalah agar kami, karakter tabiat kami serupa dengan Yesus. Karena ketika kami sama dengan Yesus, karakter, tabiat, perbuatan, tindakan, sikap, maka Yesus akan siap menerima kami dalam kerajaan. Karena ketika kekikiran, keegoisan, tidak akan ada tempat di sorga. Terima kasih pembahasan, pekabaran, gambaran yang gamblang yang luar biasa yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Mulai saat ini kami menyadari siapapun yang kami hadapi, kami hargai mereka sebagai karya Allah yang sangat luar biasa, yang dahsyat. Sebagaimana kami ingin dihargai, kami juga ingin menghargai mereka. Terima kasih berkati seluruh rekan-rekan kami, teman-teman kami dalam pergumulan hidup mereka, tantangan mereka, mencari teman, pekerjaan, pendidikan. Kami tahu mereka juga memiliki pergumulan yang luar biasa. Namun Yesus senantiasa bersama dengan mereka dalam segala aktivitas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan dengar doa kami. Demi nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Wendel. Baik teman-teman, jangan leave dulu. Kita mau akan ada pengumuman dan juga foto bersama.
saya undang Esther untuk bisa mengambil foto bersama dulu deh. Teman-teman open cam-nya, tunjukkan senyum terbaiknya. Ada Freda sudah tunjukkan senyum terbaiknya, Leon, Amos, Morgan, TS, ada lagi yang mau open cam-nya. Oke, silakan Esther. Oke, teman-teman, kita ada 2 slide, jadi mohon bersabar dan bertahan. Oke, slide pertama, boleh berikan senyum semuanya, reaction. 1, 2, 3. Oke, slide kedua, tahan ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Thank you. Silakan ke panitia, saya silakan. Oke. Baik, kalau gitu kita pengumuman dulu ya. Oh, ini ada Arfan. Silakan Arfan. Ya, thank you atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Kak Kori untuk menuntun kita dalam pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya berkat pelayanan dan juga aktivitas yang dilakukan, Tuhan terus berkati, terus-menerus sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan Kak Kori. Tuhan berkati. Baik, pada saat ini kita akan mendengarkan pengumuman dari Komisi Perjodohan yang akan dibawakan oleh Pendeta Paulus. Saya persilahkan Pendeta. Shalom, selamat Sabat bagi kita semua. Suara saya terdengar jelas ya Kak Kori? Oke. Baik, jadi bagi teman-teman sekalian, jangan lupa bahwa hari Minggu 31 Oktober 2021 jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, 20 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 21 waktu Indonesia bagian Timur. Kita kembali akan ada acara Take Me Out Adventist atau Komisi Perjodohan menyelenggarakan acara untuk perkenalan mencari pasangan hidup dengan topik yang sangat menarik. Topiknya ini agak sedikit nyentrik, eksotis, dan juga menarik perhatian bagi teman-teman. Judulnya Kaulah Bulanku dan Kaulah Bintangku. Nah, apakah maksudnya ini? Nanti teman-teman akan mendapatkan pemahaman lebih lanjut dengan narasumber Pendeta James Situmorang. Jadi diharapkan teman-teman bisa datang, hadir di acara PAGN Komisi Perjodohan. Di Zoom ini juga, di link yang sama, ID dan password yang sama, pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan nanti untuk info lebih lanjut, di WhatsApp grup PAGN akan kami bagikan poster untuk supaya teman-teman bisa diperhatikan. Dan tolong disebarkan kepada teman-teman grup WA lain sebagainya yang sedang mencari jodoh atau ingin berkenalan, agar kita bisa mendapatkan kenalan teman-teman kita se-Indonesia lebih lengkap, lebih banyak, dan kita juga bisa mendapatkan pasangan seiman. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat Sabat. Terima kasih Pendeta Paulus. Teman-teman, tadi sudah saya kirim di kolom chat, bukan yang pertama ya, yang pertama saya salah copy itu. Yang kedua, chat yang kedua. Jadi bagi teman-teman yang belum bergabung, kita rindu sekali teman-teman untuk bisa bergabung di WhatsApp Grup PAGN Nusantara. Silakan chat ke nomor yang sudah tertera dan juga ikuti acara-acara PAGN Nusantara di TikTok, di Facebook, di Twitter, di YouTube, dan juga di Instagram. Dan acara ini berlangsung live, jadi bila mana teman-teman mau merefresh lagi, boleh nonton kembali acara ini untuk bisa lebih memperdalam lagi. Terima kasih untuk sahabat saya Pendeta Hizkia Kalile dan juga sahabat saya Indah
yang sudah membawakan lagu pujian dan juga membawakan puisi, dan juga seluruh sahabat PAG Nusantara di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Oh, Pendeta Wendel juga, terima kasih Pendeta selalu support kami di sini. Jadi akhir kata saya Kori Simbolon dan seluruh staf PAG Nusantara mengucapkan terima kasih, selamat istirahat, dan Tuhan memberkati. Sedikit informasi kita ucapkan kepada Kakak Arfan sebagai koordinator bahwa beliau sudah memiliki keponakan hari ini. Selamat Pendeta. Oke, teman-teman, sudah. Ya, selamat. Di partai PKB apa? Maaf.